ada juga pengumuman resmi dari FIFA bahwa U17 itu tidak lagi di Peru. Sehingga kemungkinan langsung berpikir, oh nggak jadi U20, jadi U17 aja ya. Oke. Nah, Bagus. Memang bola itu beda ya. Kita lihat di mana-mana di seluruh dunia, bola itu kan udah kayak agama. aku minta klarifikasi Mbak ini. Jadi atlet panjat tebing dari Israel ikut dalam kejuaraan dunia panjat tebing di Indonesia. Iya. Itu masuknya resmi. Resmi, semua resmi masuk. Gus Dur kan punya track record yang juga berani bersuara. Dengan seluruh dukungan Gus Dur pada Palestina, tapi kan Gus Dur sangat terbuka dengan hubungan diplomatik dengan Israel, opsi itu. Iseng aja nih pertanyaan, kalau Gus Dur presiden jadi nggak nih U20? Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, masih rame soal pembatalan U20 di Indonesia. Ada kekecewaan, ada kegetiran. Tapi sebenarnya apa sih lesson learned, pelajaran dari semua ini? Karena kalau kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia di masa akan datang, ketika isu soal timnas Israel masih ada, maka rasanya berat Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk forum-forum olahraga dunia. Nah, saya mengundang seorang ketua umum dari salah satu cabur atau cabang olahraga yang ada, yaitu Federasi Panjat Tebing Indonesia, Ibu Yeni Wahid. Ikut tepuk tangan nih? Ikut tepuk tangan. Dari Mbak Yeni ini kita akan banyak belajar, karena Mbak Yeni ini punya pengalaman menggelar olahraga dunia, pesertanya dari berbagai belahan dunia, dan ada tim Israelnya. Yang ceritain, kenapa pas lo bisa ada tim Israel dan nggak geger seantero Nusantara? Oke, pas sebelumnya aku mau mengucapkan selamat berpuasa dulu ya sama pemirsanya Rossi Show yang sedang berpuasa. Terus kemudian kita langsung masuk ke persoalan yang kamu bilang dan kemudian apa yang pernah kita alami. Memang betul tahun 2022 kemarin bulan September, akhir September tahun lalu, Indonesia pertama kali menjadi host untuk kejuaraan dunia panjat tebing. Setelah menunggu selama puluhan tahun. Jadi kita itu setiap negara diberi kesempatan untuk melakukan bidding. Ini bukan cuma-cuma dan bukan ditunjuk. Kita harus meyakinkan Federasi Internasional, kalau di panjat tebing namanya IFSC, International Federation for Sport Climbing. Jadi IFSC, kita meyakinkan mereka bahwa kita siap menjadi tuan rumah. Oke. Dan siap dalam hal apapun, dalam keamanan, infrastruktur, betul, semuanya dalam penyelenggaraan kejuaraan intinya. Oke. Sorry, Mbak ini. Waktu itu sudah tahu belum bahwa akan ada pemain atau atlet panjat tebing yang juga bisa jadi peserta? Jadi gini, kejuaraan semacam ini yang mempunyai acara itu adalah Federasi Internasional. Dan kemudian bekerja sama dengan federasi lokal sebagai IO lokal, ibaratnya gitu ya, event organizing-nya. Jadi yang mengorganisir acaranya di tingkat lokal, di tingkat negara-negara itu adalah federasi nasional, namanya National Federation, NF biasanya sebutnya. Lalu IF-nya, International Federation, sebagai yang punya acara. Makanya kalau untuk panjat tebing namanya IFSC World Cup Series. Nah, jadi sama kayak acara bola ya, U20, acaranya siapa yang punya acara? FIFA. PSSI jadi siapa? Partner lokal. Nah, kami juga begitu. Nah, begitu IFSC yang menyelenggarakan acara, maka kepesertaan terserah mereka, tergantung mereka. Siapa yang mendaftar, dan kemudian siapa yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Karena untuk mendaftar juga nggak bisa kemudian langsung jadi peserta. Dia lulus tes doping nggak, dia ada masalah nggak, yang lain-lainnya. Nah, mendaftarnya ke IFSC. Dan itu di luar kendali? Sudah di luar kendali dari National Federation atau Federasi Nasional. Nah, jadi ya kita harus siap. Nah, kemudian memang diberikan list siapa saja negara yang akan bertanding. Ya, karena harus dikeluarkan visa. Oke. Ya. Waktu Mbak Yeni sebagai ketum panjat tebing, berarti udah ngeliat dong ada atlet Israel panjat datang. Israel. Ya. Terus gimana? Ya, kita sebagai negara yang siap untuk menjadi host acara internasional dan kemudian penyelenggara acaranya adalah Federasi Internasional, ya kita harus siap dengan konsekuensi menerima semua atlet
semua negara yang memang sudah lolos pendaftaran. Aku minta klarifikasi, Mbak Yeni. Jadi atlet panjat tebing dari Israel ikut dalam kejuaraan dunia panjat tebing di Indonesia. Itu masuknya resmi? Resmi, semua resmi masuk. Bagaimana kalau ada penjelasan yang mengatakan tim Israel yang masuk bertanding ke Indonesia itu kecolongan? Kecolongan gimana maksudnya? Ya kecolongan. Mereka pakai paspor negara lain gitu misalnya. Ya apapun lah, jadi kecolongan. Jadi tidak seperti apa yang terjadi di U20. Di negara kita ini sebetulnya banyak orang Israel yang sudah masuk ke Indonesia dari sejak dulu, sudah puluhan tahun ya. Tapi biasanya pakai paspor negara lain karena Israel itu menganut boleh kewarganegaraan ganda boleh. Jadi ada yang pakai paspor Amerika, ada yang pakai paspor negara lain di Eropa, misalnya Italia atau Prancis atau apapun lah gitu. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya orang-orang Israel yang sudah masuk ke Indonesia selama ini, tapi pakai paspor yang berbeda. Kok ada atlet panjat tebing dari Israel dan kita bisa masuk dan nggak diributin? Nggak tahu juga ya. Padahal kita juga diliput oleh media, kita juga yang nonton ribuan orang, banyak sekali yang nonton. Waktu itu terbuka untuk umum, diumumkan juga, ya. Mungkin karena kalau media mungkin karena kita semua fokus untuk meraih prestasi pada waktu itu. Dan atlet-atlet panjat tebing Indonesia memang sangat membanggakan karena berhasil meraih medali-medali emas. Ya, medali emas dan medali perak. Jadi memborong banyak medali. Jadi mungkin sebagian masyarakat justru fokus pada prestasinya. Jadi nggak meributkan atlet yang tanding siapa gitu, tapi justru prestasinya yang membanggakan Indonesia. Dan kebetulan ya panjat tebing, cabang olahraga panjat tebing ini adalah salah satu cabang olahraga yang memang diunggulkan untuk bisa meraih medali Olimpiade nantinya di 2024. Kalau gitu pertanyaannya, apa aja sih yang disiapkan oleh ketum federasi cabang federasi untuk menerima Israel? Kan bagaimanapun juga kata Israel ini masih sangat semua sensitif. ya sama seperti atlet-atlet lainnya. Sama, cuma mungkin bahwa kita harus memastikan mereka aman, nggak kemana-mana ya, nggak ngeluyur kemana-mana, lalu kemudian mereka bisa bertanding secara aman. Karena kewajiban kita untuk memberikan keamanan kepada siapapun. Saya sendiri secara pribadi menganut prinsip bahwa politik dan olahraga tidak boleh dicampur. Nah, jadi buat saya ini penting ya, penting sekali sehingga prinsip inilah yang kemudian kita tegakkan. Memang dalam dalam beberapa cabang olahraga pada saat ini masih ada isu soal Rusia, keikutsertaan Rusia. Banyak negara, terutama negara-negara Eropa yang protes kehadiran atlet-atlet Rusia. Sampai sekarang pun masih di-ban, masih tidak diperbolehkan untuk tampil dalam kejuaraan-kejuaraan internasional. Poin ini juga kemudian saya kemukakan ke IFSC. Ya, kok atlet Rusianya nggak boleh tanding, ini nggak fair gitu. Nah, karena itulah kemudian ketika Federasi Rusia mau datang, saya bilang datang aja nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa sebagai tamu saya. Nah, saya ingin bertanding ya. Atlet tidak bertanding, tapi federasinya datang dan mereka sangat berterima kasih karena diperbolehkan untuk datang gitu ya. Nah, ini adalah sebuah upaya untuk memperlihatkan bahwa atau untuk terus memperjuangkan bahwa olahraga itu harus steril dari politik. Karena kalau misal olahraga dikit-dikit dicampurin urusan politik, nggak jadi tanding atletnya, dan kasihan atlet itu tidak boleh dihukum ya oleh aku baca Instagramnya Mbak Yeni, jangan menghukum atletnya. Jangan menghukum atlet. Karena pemimpinnya mengeluarkan kebijakan luar negeri yang kontroversi. Iya betul, atlet kan nggak diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pemerintah. Atlet kan seharusnya fokus saja pada upaya untuk meningkatkan prestasinya, kan itu sebetulnya yang mereka lakukan. Mereka nggak ngerti, mereka nggak ikut-ikutan dengan kebijakan politik, apalagi politik luar negeri dari sebuah negara, gitu ya. Bahkan mungkin mereka nggak setuju, kita nggak tahu, ya. Nah, jadi jangan mereka dihukum. Pak ini tapi aku masih penasaran, apa saja proses? Kan pasti begitu ada tim Israel agak gini nggak, dredeg nggak? Oh, ada Israel. Ya nih. Pastilah, di demo nih. Iya. Nah, terus apa sebenarnya pengen tahu kok, karena waktu itu aku wawancara anak-anak U20 timnasnya. Itu mereka bilang, kenapa yang di olahraga ada tim Israel kok diributin? Padahal ada panjat tebing, ada sepeda,
ada World Beach di Bali. Bulu tangkis pernah juga. Bulu tangkis pernah juga ya. World Cup. Nah, kok nggak dipersoalkan? Kok giliran kami dipersoalkan? Nah, pengen tahu. Makanya tadi aku tanya, loh kok giliran panjat tebing yang dipimpin oleh Mbak Yeni Wahid nggak rame? Padahal ada tim Israel. Zikirnya kuat waktu itu. Seluruh tim FPTI berzikir dan berdoa. Berpuasa juga. Semoga lancar ya Allah. Mau kedatangan Israel. Israel, aduh jangan sampai rame. Orang kita kan hanya menginginkan agar para atlet itu bisa bertanding, kan itu saja. Dan berbeda loh ketika atlet itu bertanding ya sebagai home team di rumahnya sendiri, itu semangatnya beda. Memang beda sekali. Biasanya ada boosting semangat mereka untuk meraih prestasi lebih. Nah, jadi itulah kenapa kita kemudian mengajukan diri jadi tuan rumah untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Itu BIN tahu tapi? BIN tahu. Kemenlu tahu? Kemenlu tahu. Kepala daerah tahu? Kepala daerah tahu. Harus Pak Anies memberikan sambutan pidato lewat Zoom untuk para atlet, kan malam sebelumnya kita menyelenggarakan acara dinner untuk para atlet. Dan kebetulan memang kita berterima kasih sekali, kita disponsori oleh oleh pemerintah DKI waktu itu untuk dinernya, welcoming dinner. Lalu kemudian tokoh-tokoh yang datang banyak sekali ke acara. Ada Ibu Ketua DPR, ada menteri-menteri, ya Pak Erik lah, ada Pak Anies sebagai gubernur juga datang, banyak tokoh-tokoh. Dan saya rasa konsensusnya sama, olahraga jangan dicampur dengan politik. Mereka masuk. Namun Pak Ganjar nggak datang waktu itu. Pak Koster juga nggak datang, kejauhan. Pak Ganjar iseng ya dia ya. Nggak, tapi memang benar, memang nggak datang waktu itu. Tapi Mbak Puan datang. Penasaran, mereka masuk juga dengan paspor Israel? Seharusnya iya. Seharusnya dari paspor Israel. Waktu itu iya. Nanti saya cross check lagi ya ini ya. Tapi ingin terlepas dari paspornya, ketika mereka bertanding, itu diumumkan ini atlet Israel. Oh iyalah ya. Jadi diumumkan kan, misalnya diumumkan ini siapa namanya, siapa Su Jinping misalnya gitu lah, dari China, atau Kiromal Katibin from Indonesia, Benjamin Noah something, dan namanya itu nama Yahudi banget. Wah, ini nggak bisa, ini pasti ketahuan juga nih. Nama Israel udah jelas ini gitu ya, from Israel diumumin sama MC. Dan penontonnya ribuan, terbuka. Ya. Jadi memang kita penontonnya biasa-biasa aja, nggak ada yang demo juga, santai semuanya, hanya ingin fokus kepada kejuaraan dunianya, fokus pada prestasinya. Jadi kita mau mengingatkan bahwa sebenarnya dari cabur yang lain, tim Israel itu sudah datang ke Indonesia, dan rasanya itu bukan kecolongan ya, itu memang ya mereka memang disambut dengan sama seperti atlet-atlet lainnya ya. Ya, ada bertanding lawan atlet-atlet dari negara-negara Islam juga. Banyak dari mana-mana kan, dari salah satu yang kuat, yang sangat anti Israel, misalnya Iran. Itu kan sangat anti Israel. Juga datang ngirim atlet. Nggak ada insiden terus kemudian saya nggak mau ikut tanding karena melawan Israel, nggak ada juga. Ini contohnya ya. Jadi semuanya betul-betul fokusnya pada olahraga. Oke. Mengulang pertanyaanku, jadi kenapa ya kok di olahraga yang lain ada tim Israel diributin? Ya karena politik ya. Kalau udah politik sih ya segala macam jadi bisa kejadian. Makanya nggak usah, olahraga jangan dibawa-bawa deh soal politik. Dan ini berlaku untuk mau domestik maupun internasional. Nah sekarang yang sedang kita perjuangkan agar ada baik FIFA, buat saya sih memang FIFA juga agak sama juga seperti International Federation lainnya, agak standar ganda ya. Dan itu diakui oleh banyak negara. Kalau kita ngobrol, saya baru kembali dari Singapura ya, ada General Assembly, ini kayak kongres tahunannya seluruh federasi internasional ya, seluruh federasi untuk panjat tebing. Jadi seluruh National Federation ya, kayak FPTI dari Indonesia dan lain sebagainya, semua datang ke sana ya, dan kita voting untuk beberapa macam aturan-aturan. Nah, salah satu yang kita perjuangkan adalah tentang keikutsertaan atlet Rusia. Bukan kenapa-napa, karena kalau memang kita mengatakan bahwa politik tidak boleh dicampur dengan olahraga gitu ya, maka harus berlaku untuk semua. Gitu. Nah, sekarang ini ada perkembangan terbaru kan, di mana Presiden OIC ya, Komite Olimpiade itu membuat sebuah gerakan agar memperbolehkan Rusia untuk bisa bermain lagi, atlet-atlet Rusia. Yang menentang keras siapa? Dari Eropa. Eropa memang sangat-sangat keras, karena mereka merasa bahwa
kita lagi perang, mereka merasa ikut berperang nih di konflik Rusia Ukraina. Nah, tapi Indonesia posisinya adalah mendukung agar semua atlet apapun latar belakang negaranya, mereka berasal dari negara manapun, diperbolehkan untuk bertanding. Jadi makanya di Instagramnya Mbak Yeni kan mengatakan bahwa ya FIFA juga ada standar ganda, bahwa timnas Rusia itu juga tidak diikutsertakan main. Jadi masing-masing federasi internasional itu punya aturan mainnya sendiri. Jadi mereka akan melakukan General Assembly itu. Jadi pertemuan kongres tahunannya. Disitulah diputuskan. Nah, sampai saat ini juga sama. Jadi kayak di FSC, kita nunggu dari Komite Olimpiade Dunia. Oke. Nah, sekarang Komite Olimpiade IOC itu ketuanya kan namanya Thomas Bach. Dia baru membuat sebuah motion gitu untuk membuka kejuaraan-kejuaraan internasional untuk para atlet Rusia juga. Nah, ini lagi ngamuk nih. Jadi banyak negara Eropa juga lagi ngamuk, nggak setuju dengan pandangan itu. Nah, ini pertarungan yang sedang terjadi di kancah internasional. Gitu. Jadi karena mereka sendiri kan banyak anggotanya negara-negara Eropa. Itulah yang membuat Eropa dan Amerika. Itulah yang membuat seringkali Federasi Olahraga Internasional itu juga menjadi standar ganda. Betul, betul. Nah, negara-negara yang mendukung Rusia itu juga bisa diprediksi gitu ya, kayak siapa namanya, Cina, Iran, itu semua dukung Rusia untuk bisa ikut bertanding. Nah, Indonesia, negara seperti Indonesia ini biasanya menentukan juga, karena posisinya kita kan sebetulnya netral ke semua pihak, bahkan dalam konflik Rusia dan Ukraina, Indonesia tidak ikut memberikan sanksi kan. Indonesia mengecam keras, tapi tidak masuk dalam barisan negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia. Makanya kemarin juga Presiden Putin juga diundang ke G20, walaupun nggak datang. Gitu. Nah, kembali ke olahraga Mbak Yeni. Jadi kalau membaca suratnya FIFA yang current circumstances, kalau untuk seorang ketua umum cabang olahraga panjat tebing, itu kalau Mbak Yeni ngelihat apa sih current circumstances-nya? Menurut saya ini bukan cuma sekedar masalah Israel sih. Ini persoalannya apakah FIFA yakin Indonesia bisa menyediakan keamanan untuk para atlet yang bertanding. Karena dengan huru-hara, dengan ribut-ributnya, belum Kanjuran juga belum selesai gitu ya. Kemudian track record dari para bonek-bonek kita yang juga sekarang ini kan masih naik turun. Kadang oke, kadang enggak gitu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan isu Israel ini, kok banyak sekali orang yang bersuara keras. Dan bukan cuma dari masyarakat, tapi juga ada aktor pemerintah. Dari kepala daerah. Iya, kepala daerah. Jadi ini mungkin membuat FIFA jadi berpikir ulang, ini bisa nggak Indonesia menyediakan keamanan gitu. Ini saya nggak tahu ya, ini kan teori saya, analisa saya, karena soal keamanan memang isu besar buat FIFA. Bisa jadi persoalan besar kalau sampai ada serangan atau ada apapun gitu. Walaupun kalau buat saya secara pribadi ya Mbak Rosi, kalau soal Israel itu, kalau ada orang yang nggak setuju dengan kedatangan tim Israel itu boleh-boleh saja. Secara pribadi pun saya juga sangat-sangat sebel sekali, marah dengan Israel ya, dengan apalagi pada saat ini kebijakan politiknya kan, pemerintahnya ada pemerintahan yang garis kanan. Jadi keras sekali, dikit-dikit melakukan jadi pendekatan keamanan yang sangat-sangat brutal menurut saya. Jadi saya nggak setuju, dan kita semua, saya sangat kritis terhadap pemerintahannya Benyamin Netanyahu gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau memang kita mau jadi host dan semua atlet boleh bertanding di sini, boleh nggak kita demo? Demo aja, nggak apa-apa. Cuma demonya juga harus nggak boleh menggunakan kekerasan, nggak boleh rusuh. Itu malah jauh lebih efektif buat masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk membela Palestina. Kalau memang tujuannya membela Palestina, begitu aja caranya. Kibarin bendera Palestina itu nanti di mana, di jalan-jalan, di mana-mana. Jadi orang juga tahu, Indonesia posisinya membela Palestina. Kalau menurut saya begitu sih pribadi gitu ya. Tapi biarin aja tanding. Nah, kalau sekarang kan posisinya seolah-olah di dunia internasional juga beritanya cuma Indonesia dibatalkan keikutsertaannya. Cuma begitu, kecil beritanya. Kan lain kalau misalnya semua atlet boleh bertanding, kalau mau yang demo-demo silahkan, tapi tentunya demonya dengan damai. Gitu kira-kira. Ada analisa seperti ini Mbak Yeni, bahwa membiarkan timnas Israel datang itu
seperti membiarkan api dalam sekam. Karena bagaimanapun juga kata Israel itu identik dengan Zionis dan itu sudah sangat ideologis sekali buat kelompok-kelompok tertentu. Dan itu kemudian sangat tidak kondusif untuk keamanan. Misalnya, ini juga terrefleksi dari pernyataan Gubernur Bali, saya trauma dengan bom Bali. Apakah memang kedatangan timnas Israel ini, karena Mbak Yeni tidak saja sebagai ketum cabur, tetapi juga ada darah politiknya. Kedatangan ini bisa memancing konsekuensi politik yang berbahaya. Bisa saja menurut saya. Kalau misalnya ada gerakan-gerakan massa yang kemudian efektif lakukan konsolidasi dan kemudian jadi gerakan yang berkepanjangan, memang bisa saja. Saya rasa itu juga isu politik yang cukup diwaspadai oleh pemerintah ya, apalagi dengan situasi ekonomi dunia yang saat ini belum juga keluar dari krisis misalnya. Jadi mungkin saja, apalagi juga momennya ini momen saat ini kan momen bulan puasa gitu ya. Walaupun kejuaraannya masih Mei, tapi momen demonya bisa sekarang kan kalau misalnya ada gerakan-gerakan gitu, bisa saja. Dan kita sebagai bangsa memang harus memilih konsekuensi yang akan dihadapi. Setiap pilihan kita itu kan ada membawa konsekuensi. Begitu kita mau mau siap menjadi host, ya memang kita harus menerima semua atlet yang akan bertanding. Tapi kalau kita tidak siap menerima atlet yang akan bertanding, yang terjadi adalah ya kita tidak akan pernah jadi host pertandingan internasional. Kan itu aja konsekuensinya. Nah, menurut saya kalau soal pembelaan terhadap Palestina, semua negara di dunia sangat mengerti posisi Indonesia terhadap Palestina. Pembelaan kita luar biasa yang dilakukan oleh Menlu kita misalnya ya. Dan posisi Indonesia ketika menjadi ketua Dewan Keamanan PBB kemarin cukup tegas soal itu. Jadi pemerintahan ini sebetulnya sangat tegas dalam melakukan pembelaan terhadap Palestina. Ini yang saya lihat dari kebijakan politik luar negeri kita, terutama diartikulasikan dalam momen-momen politik. Karena perjuangan untuk membela Palestina itu momennya harus politik, tempatnya harus politik, bukan di tempat lain gitu ya. Nah, di PBB misalnya dalam sidang-sidang Dewan Keamanan itu Indonesia cukup vokal dan konsisten. Dan konsisten sampai sekarang. Itulah kenapa Dubes Palestina, saya kebetulan cukup sering ketemu beliau, kawan baik juga gitu ya, Dubes-Dubes Timur Tengah semua. Nah, waktu kejadian U20 itu saya kebetulan sedang ketemu dengan mereka, ada acara di kedutaan Saudi kan. Nah, kita semua diundang, saya ngobrol sama mereka gitu, beberapa duta-duta besar Timur Tengah ini. Gimana menurut kalian apa yang terjadi di Indonesia ini? Jawaban mereka sangat diplomatis. Kalau Indonesia mau jadi negara besar, maka harus mau menerima siapapun untuk datang. Itu jawabannya. Saya cukup kaget juga gitu. Tapi itu kan selaras dengan sikapnya Dubes Palestina. Yang menerima, nggak masalah. Ini beda gitu buat dia gitu. Jadi menurut saya teman-teman Palestina pun bisa membedakan antara ajang politik dan ajang olahraga. Dan memang konflik Palestina-Israel ini kan memang rumit sekali ya, sangat complicated. Nah, Mbak Yeni, sorry, ini aku pengen tanya. Ketika kembali lagi ke Panjat Tebing karena Mbak Yeni ketum caburnya, ketika tim Israel itu datang, kan salah satu misalnya dari PDIP, sesungguhnya mereka juga bukan mau membatalkan U20, tetapi mencari opsi-opsi kalau timnas Israel berlaga, apa saja yang harus kita lakukan sebagai mitigasi? 1, tidak ada lagu kebangsaan. 2, tidak ada pengibaran bendera. Atau ada co-host di Singapura. Co-host agak susah ya, mungkin kalau udah mepet begini dan belum tentu juga host country-nya yang co-host itu siap. Nah, waktu Panjat Tebing soal pengibaran bendera dan lagu kebangsaan gimana dari Israel? Kalau pengibaran bendera memang udah kita sepakati nggak ada pengibaran bendera. Dan perlu Mbak Rosi ketahui bahwa waktu itu juga nggak lancar-lancar banget ya. Kita juga sebagai ketua Panjat Tebing, terutama yang muncul dari bagian umat Islam ya kan, keluarga saya dari bagian komunitas Muslim, saya sangat mengerti sekali perasaan kita ya, perasaan banyak orang Islam. Sebetulnya bukan cuma perasaan orang Islam, karena banyak teman-teman Katolik juga menyuarakan solidaritasnya misalnya gitu, gereja juga sama. Tapi banyak perasaannya orang Indonesia yang sangat
pro Palestina, simpati dengan penderitaan masyarakat Palestina. Ya, saya termasuk di barisan itu. Nah, jadi memang saya kemudian kami semua komunikasi juga ke Federasi Internasional. Ini soal Israel agak ada concern, kita nggak bisa mengibarkan bendera dan lain sebagainya. Waduh, itu marah mereka. Yang marah Mbak? Israelnya dari Federasi Internasional, dari FSC. Kan mereka penyelenggaranya, kita kan IO lokal gitu kan. Mereka marah, email-emailan panjang lebar keras sekali. Indonesia tidak boleh melakukan diskriminasi begini segala macam gitu. Jadi kita bolak-balik tuh email-emailan. Nah, jadi tapi pada akhirnya kemudian dicapai kesepakatan bahwa kita tidak akan mengibarkan bendera semua. Oh, I see. Semua negara nggak ada yang ngibarin bendera. Gitu kita buat begitu. Jadi yang ada hanyalah bendera merah putih dan bendera Federasi Internasional. Oke. Jadi sebenarnya itu lesson learn-nya sih. Tapi bahwa tim nasionalnya pakai bendera juga di kaosnya kan kita nggak bisa larang. Kalau udah kaos tim ya, kaos resmi dari tim ya, tim mereka ya sudah silakan. Tapi bahwa benderanya tidak kita kibarkan di lapangan kira-kira gitu. Berarti memang menerima tim Nas Israel tetap meskipun itu berhasil, Mbak, ini juga ada upaya mitigasinya ya supaya ya memang bukan buat apa-apa, supaya juga semua bisa datang masuk terselenggara dengan baik, dan ketika dianggap diskriminasi ya udah semua bendera negara peserta nggak ada. Wow. Dan buat saya, aduh janganlah isu politiknya yang kuat. Saya maunya prestasinya dong, yang kita jangan terdistraksi oleh isu-isu politik. Intinya begitu tujuan kita waktu itu. Yang sama. Dan begitu kita menyatakan, oke, kita sanggup untuk mengamankan, IFSC merasa yakin bahwa Federasi Nasional bisa mengamankan semua atlet yang bertanding, maka ya sudah, mereka yakin dan nggak dibatalkan. Mbak Yeni, tapi waktu itu consider pemikiran bahwa bendera jangan berkibar itu apa? Itu kan berarti kan ada pemikiran politik juga dong? Ya betul. Karena kalau misalnya dikibarkan dan kemudian itu yang jadi fokus, ini yang tadi saya katakan, saya nggak mau fokusnya ke politik. Saya maunya fokus ke olahraganya, mau fokusnya ke prestasinya, gitu loh. Jadi soal bendera ini bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi kami semua sepakat lebih baik soal bendera kan bukan yang paling utama. Yang paling utama kan adalah bahwa atlet-atlet ini semua boleh bertanding, dan kemudian dari Federasi Internasional semua boleh datang, termasuk dari Rusia gitu ya. Dan kemudian silakan siapa yang paling bagus ya silakan gitu. Gitu. Ya alhamdulillah atlet Indonesia menang. Dan itu nggak pakai bendera, nggak mengibarkan bendera. Benderanya ada di layar besar. Oh, ada di layar besar, pakai layar gitu. Oke. Wow, menarik. Jadi waktu itu keras juga ya, tarik menarik bahwa ketika supaya ini tidak bergeser ke isu politik, maka tidak ada bendera yang dikibarkan. Sebenarnya itu kan buat Israel, tapi atas nama supaya keadilan buat semua, kali ini gamenya nggak usah pakai bendera, nggak usah dikibarkan. Nggak usah dikibarkan, betul. Dan itu melalui proses lobby yang begitu panjang dan keras. Jadi kita kejepit di tengah kan, dari International Federation-nya keras, sementara kita juga harus meyakinkan pemerintah. Pemerintah juga waktu itu kan juga nggak semuanya satu suara untuk memberikan dukungan, gitu. Artinya soal visa nih keluar apa enggak, tapi akhirnya keluar. Tapi bahwa pemerintah keras juga bahwa sama sekali nggak boleh dikibarkan. Jadi di sisi yang ini minta dikibarkan, pemerintah minta nggak dikibarkan. Nah, kita yang di tengah, kitalah yang kemudian melakukan negosiasi dengan International Federation, dan intinya ya didapat kesepakatan bahwa nggak usah dikibarkan benderanya. Mereka menerima kok, asal kita memang komunikasi baik-baik. Dan yang paling penting adalah saya bisa meyakinkan mereka bahwa kita bisa mengamankan. Itu yang paling penting, kata kuncinya tuh pengamanan. Dan dalam kasus bola U20 ini, Mbak Yeni melihat FIFA meragukan keamanan itu. Memang bola itu beda ya, kita lihat di mana-mana di seluruh dunia, bola itu kan udah kayak agama. Ya, jadi melebihi agama bahkan gitu ya. Jadi orang yang fanatis terhadap bola itu kan luar biasa banyaknya. Nah, jadi memang supporter bola sama supporter olahraga lainnya itu berbeda. Dengan panjat tebing juga berbeda. Pasti emosinya juga luar biasa kalau bola itu gitu. Nah, mungkin di sini yang
dalam ini analisa saya sendiri ya, karena saya kerap berhubungan dengan federasi-federasi internasional. Jadi analisa saya bahwa mereka perlu diyakinkan bahwa semua atlet yang datang akan bisa aman di Indonesia. Gitu. Karena kan pernah ada kan serangan terhadap atlet di luar negeri. Yeah. Nah, atlet Israel pernah diserang di luar negeri, tapi akibatnya negaranya ya di-ban, nggak bisa jadi host. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi, Mbak Yeni, ada yang bilang dalam soal pembatalan U20 ini bagus buat semua, udah deh. Jadi sebenarnya pelajaran bagus buat sekaligus pelajaran, dan kalau ngelihat kita masih punya problem di dalam negeri, ya mengesampingkan dulu kebanggaan besar kita untuk menjadi host di U20, karena ada misalnya kekhawatiran tadi akan terjadi demo berjilid-jilid untuk ya sebagai bagian dari menunjukkan anti pemerintah. Seberapa valid penjelasan ini? Bisa saja. Maksudnya kalau oposisi kan bisa pakai isu apa saja untuk melakukan demo terhadap pemerintah. Tapi saya rasa mayoritas masyarakat Indonesia, terutama masyarakat bola, itu cukup dewasa. Ya, untuk cukup dewasa untuk melihat masalah ini, bahwa mereka sebetulnya hanya ingin fokus pada masalah olahraga. Bukan tidak ingin memasukkan politik dalam masalah olahraga. Saya rasa masyarakat Indonesia cukup dewasa untuk melihat itu. Cuma mungkin memang ada orang-orang yang bukan penggemar bola dan orang-orang yang mungkin punya melihat ini dari sisi politis. Nah, makanya dari awal frame-nya adalah, prinsipnya adalah politik jangan dicampur sama olahraga. Nah, kalau sudah begitu maka kita bisa membuka. Kita bisa jadi host untuk siapapun, tapi di sisi lain kita tetap bisa memperjuangkan kepentingan politik dari saudara-saudara kita di Palestina dalam momen yang berbeda, dalam mekanisme yang berbeda, dalam momen politik seharusnya. Gus Dur kan punya track record yang juga berani bersuara dengan seluruh dukungan Gus Dur pada Palestina, tapi kan Gus Dur sangat terbuka dengan hubungan diplomatik dengan Israel, opsi itu gitu. Iseng aja nih pertanyaan, kalau Gus Durnya presiden jadi nggak nih U20? Sebetulnya kalau menurut saya ya, kalau misalnya FIFA tidak membatalkan keikutsertaan, walaupun di bawah Pak Jokowi pun bisa terjadi U20. Ini kan keputusannya bukan di pemerintah, tapi di FIFA. Ya, jadi saya rasa Pak Jokowi cukup punya ketegasan dan cukup punya kejernihan sikap untuk tidak mencampur antara olahraga dan politik. Nah, Mbak Rosi tadi bilang Gus Dur itu di kantor saya gede banget ya, foto kita bareng sama Yasser Arafat, ya. Dan Gus Dur ketawa-tawa kalau sama Yasser Arafat karena sama-sama ngobrol bahasa Arab kan, jadi udah nggak pakai interpreter, langsung nyambung tuh hati gitu ya. Nah, kita juga lama sekali dulu sangat mensupport kedutaan Palestina di Indonesia. Dulu ada dubesnya namanya Ribi Awad, ya. Ini tapi zaman PLO dulu, ya, dia orang Fatah. Nah, itu kita yang mensupport banyak kegiatan mereka. Saking deketnya. Nah, Gus Dur juga dulu awal-awal tahun 80-an itu terlibat dalam banyak sekali acara-acara penggalangan dana untuk solidaritas Palestina. Ini semua kita jalani. Tapi kita juga melihat realitanya bahwa posisi politik kita adalah kita mengakui two-state solution, solusi dua negara. Artinya kita mengakui negara Palestina dan negara Israel sebagai sama-sama punya hak untuk berdiri. Dua-duanya nih kita harus akui. Nah, problemnya sekarang kan State of Palestine ini belum diakui nih. Israel masih nggak mau mengakui. Itulah kenapa kita masih terus berusaha membantu mereka. Walaupun sudah ada kemajuan nih, tahun 2012 PBB sudah mengakui Palestina, State of Palestine gitu ya, negara Palestina ini sebagai non-observer member di PBB. Jadi sebagai anggota yang tidak tetap lah, ya, itu bukan kayak Indonesia belum ini, tapi itu luar biasa gitu ya, sudah mulai diakui. Jadi sudah mulai ada progres, dan itu semua hanya bisa dilakukan kalau ada dialog, gitu. Nah, itu yang harus seperti itu sebetulnya perjuangan untuk Palestina, baru akan ada kemajuan. Tapi kalau kemudian kita segala macam hanya demo-demo kayak begini, berat. Gitu. Jadi misalnya kalau ada teman-teman politis ya, teman-teman dari politik yang kemudian melakukan seruan untuk melakukan boikot di produk, itu nggak apa-apa menurut saya sih. Oke-oke aja gitu. Produk ya, tapi ya produk
dari perusahaan-perusahaan yang memang mendukung invasi misalnya gitu ya, mendukung sikap agresi pemerintah Israel gitu. Nah, tapi kalau yang kemudian dikait-kaitkan semua hal harus dikaitkan dengan Israel Palestina, ya agak susah kita ininya, kita membelenggu langkah kita sendiri. Bisa nggak kita? Dan Palestina sendiri belum tentu loh, belum tentu menghargai upaya itu. Karena belum tentu juga ini ada efeknya. Gitu. Kira-kira kan Pak Jokowi ingin kita jadi tuan rumah Piala Dunia nih. Ya. Kalau U20 aja jadi batal. Ya. Kira-kira mimpi kita untuk selalu jadi tuan rumah pentas dunia, pentas olahraga dunia itu bakal kesampaian nggak? Semoga suatu hari nanti ya, karena apapun itu akan menjadi simbol dari posisi kita sebagai bangsa yang besar. Kalau apa ya lesson learn-nya ya? Supaya kita jangan berkutat di sini-sini terus gitu. Lesson learn-nya adalah jangan dicampur antara politik dan olahraga. Titik. Lesson learn-nya itu. Begitu masih dicampur, ya akan susah gitu. Iya, Mbak Yeni, tapi masalahnya kan masih ada sebagian besar masyarakat kita yang ini udah sangat ideologis nih terhadap Israel. Ya makanya itu Dubes Palestinanya saja nggak masalah. Masa kita harus posisi kita melebihi dari posisinya Dubes Palestina, itu kan lucu. Apapun Dubes Palestina itu adalah representasi dari rakyat Palestina yang ada di Indonesia, yang ditugaskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Jadi dia adalah representasi negara dan masyarakatnya. Nah, posisi dia adalah silakan kalau Indonesia mau menerima semua atlet termasuk di dalam atlet Israel untuk bertanding di Indonesia. Ini loh, posisinya orang Palestina pun seperti itu. Orang Palestina tidak mengharapkan bahwa Indonesia akan mengatakan bahwa kita nggak ingin Israel bertanding. Buat mereka silakan aja. Buat saya Mbak Rosi, ada satu kunci menurut saya yang justru harus kita perjuangkan. Kita harus ngambil momen ini untuk juga melakukan persuasi, ya kalau perlu menekan Israel untuk memberikan kebebasan ruang gerak lebih kepada atlet-atlet Palestina. Jadi kan yang salah satu hal yang jadi keprihatinan kita pada saat ini yang diperjuangkan oleh banyak aktivis dunia, aktivis kemanusiaan, Amnesty Internasional dan lain sebagainya adalah bahwa masih banyak sekali restriksi yang diberlakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina. Susah kan mau kerja misalnya tinggalnya di Gaza, di jalur Gaza, mau kerja di West Bank, itu harus melalui checkpoints berlapis-lapis, waktunya habis, mau dapat kerjaan juga susah, sehingga yang terjadi adalah angka kemiskinan sampai 40% di sana. Nah, ini harus kita perjuangkan agar blokade-blokade ini bisa dicabut. Nah, restriksi gerakan ini, restriksi manusia ya, nggak boleh terlalu gampang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ini berlaku juga untuk atlet sayangnya. Jadi atlet Palestina ini masih banyak yang suka susah dapat izin kalau mau bertanding di tempat lain. Nah ini harus kita perjuangkan menurut saya. Itu yang jauh lebih penting ya? Jauh lebih penting, momen ini perjuangkan. Nah tapi kalau kayak gitu, jadi kita nego dong, kita tawar-menawar. Ini salah satunya yang perlu kita perjuangkan gitu. Berangkat dari... Nah dulu pernah si ketua federasi bolanya Palestina, itu memang pernah juga minta agar FIFA tidak memberikan keanggotaan atau membatalkan keanggotaannya Israel gitu ya di FIFA. Nah, lama itu terus berjuang begitu. Tapi lama-lama kemudian akhirnya ketua federasinya, ya Erick Thohirnya sana lah kira-kira. Yang Palestina nih ya? Yang Palestina akhirnya kemudian menarik posisinya itu karena apa, Israel sudah mau berkompromi. Artinya bahwa ada, kalau Israel kan mengatakan gini, wah ini atlet beneran nggak? Jangan-jangan dia militan, jangan dia radikal, jangan-jangan dia bawa bom gitu. Israel waktu itu alasannya melarang atlet Palestina untuk bertanding, salah satunya karena itu, kecurigaan bahwa mereka menyembunyikan senjata atau bom, ya atau bom molotov gitu ya di tasnya misalnya gitu ya. Nah akhirnya di FIFA disepakati bahwa ada komite khusus untuk melakukan supervisi terhadap tim Palestina, diberikan izin. Intinya memudahkan tim Palestina untuk bisa ikut kejuaraan di mana-mana. Dan hampir 90% dari negara-negara di dunia menyetujui itu. Makanya Palestina kemudian bilang, ya udah silakan kalau itu Israel tetap boleh jadi anggota FIFA. Nah ini kan harusnya perjuangan yang kayak gini nih Mbak Rosi. Iya, iya.
perjuangannya kayak begini, aktif kita di dunia internasional, aktif kita di di General Assembly atau pertemuan kongres-kongres internasional itu, dan kemudian menyuarakan posisi kita, itu malah akan dapat banyak, perjuangannya jelas. Tapi kalau misalnya kayak begini, cuma nolak aja, itu agak-agak nggak terlalu ngaruh gitu. Iya. Jadi kalau tadi cerita Mbak Yeni, jadi PSSI-nya Palestina saja tadi nge-ban. Ya Awalnya kan? minta Melarang tim Israel, tapi justru dia sendiri yang kemudian mengabulkan ya, Iya. karena kemudian ada proses dialog, saling mencari kesepakatan bersama. Betul. Padahal ini sebenarnya dua musuh bebuyutan gitu kan. Nah, atau coba nggak usah jauh-jauh deh, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu tim Malaysia itu melarang negara softball atau apa gitu, atau gulat, saya lupa deh pokoknya gitu ya, datang atlet Israel nggak boleh bertanding di Malaysia. Ya sama, dicabut juga sama FIFA, bukan FIFA, sorry, sama International Federation ya, gitu. Saya lupa cabang olahraganya apa. Oke. Dan hasilnya apa? Nggak ada juga, nggak ada hasil apa-apa juga, kecuali bahwa Malaysia dicap diskriminatif. Jadi kalau mau berjuang harus pas caranya. Tempatnya, caranya, waktunya itu harus pas kalau memperjuangkan Palestina. Tapi kalau cara yang sekarang kita lakukan, ini nggak pas dan tidak akan membuahkan hasil maksimum menurut saya. Kalau Mbak Yeni, ada orang mengatakan kita contoh dong Malaysia dalam memberikan penolakan. Jadi no Israel at all gitu. Iya, tapi kan kemudian mereka nggak bisa jadi tuan rumah kejuaraan internasional. Gitu. Dan itu adalah pilihan mereka sebagai bangsa itu pilihan mereka, betul. Yang tidak, ya memang udah itu aja standpointnya. Betul. Mbak Yeni merasa Indonesia jangan kayak gitu dong? Merasa kayak gitu nggak? Kalau menurut saya, ya itu tadi, ini mengutip tadi ya, kalau menurut saya sangat setuju dengan posisinya para dubes-dubes Timur Tengah yang mengatakan bahwa kalau Indonesia mau jadi negara besar, maka Indonesia harus mampu menjadi tuan rumah bagi semua negara di dunia. Termasuk Israel. Gitu. Kalau Gus Dur gini, lah sama negara yang istilahnya nggak punya agama aja kita punya hubungan, apalagi sama negara yang masih punya agama gitu ya. Jadi kan kayak Cina itu kan komunis, kita punya hubungan diplomatik. Dan North Korea banyak sekali tokoh-tokoh kita mengunjungi Korea Utara. Dan kalau mau datang ke sini yuk kita terima juga gitu. Artinya apa? Dan apakah tidak ada penindasan di sana? Ada. Penindasan di Korea Utara kita lihat yang terjadi di sana. Di Yemen terjadi penindasan. Kita ngomong apa? Kita nggak ngomong apa-apa. Waktu banyak banget terjadi ya. Baru kemarin Syria juga Amerika menaruh basis militer di sana. Itu kan kalau definisi invasi jelas masuk, dia masuk ke wilayah sovereign nation gitu, negara berdaulat dimasuki. Nah, kalau kita mau ngomong soal penjajahan dan lain sebagainya, banyak sekali loh persoalan-persoalan konflik-konflik yang terjadi di dunia. Apakah kita menerapkan standar yang sama? Kan enggak ternyata gitu. Tapi saya mengerti karena saya juga ngerasa begitu. Ini emosional lah kalau udah soal Israel Palestina, memang agak ada sisi emosional di mana kita agak susah berpikir rasional gitu. Nah, tapi kita harus sedikit lebih cerdas dalam melakukan pembelaan untuk masyarakat Palestina. Tidak bisa dengan cara ya kayak kemarin gitu, itu nggak akan membuahkan hasil apapun. Dan kita tidak akan bergerak kemanapun nggak untuk ada menjadi hasilnya. sebuah negara yang bisa, seperti kata dubes-dubes negara Timur Tengah, menjadi tuan rumah bagi panggung-panggung. Kalau buat saya sih gini ya, progres, kemajuan hanya bisa dicapai ketika terjadi dialog. Dan kalau mau melakukan dialog, artinya kita harus mau duduk bersama. Kita nggak bisa berdialog sambil ngamuk kan? Nah, harus duduk bersama, kita kemudian lobby Israel untuk melakukan negosiasi. Ini yang dilakukan Mesir ketika wilayah Palestina setelah tahun 67, setelah tahun 48 perang antara Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah dengan Israel nih, dan menangkan Israel 2 tahun itu ya. Apalagi tahun 67 ya, An-Nakba itu disaster buat orang Palestina, ini dianggap sebagai sebuah kiamat lah kira-kira gitu ya, karena setelah perang yang terjadi antara beberapa negara Timur Tengah dan Israel menang, maka wilayah Palestina makin banyak dicaplok oleh Israel kan gitu. Nah, yang tadinya ketika diputuskan oleh PBB itu sekitar 50%-an, begitu habis perang itu jadi 77% diambil oleh Israel, ya kan? Nah,
Kalau Israel mau ngotot, bisa aja nggak dikembaliin. Tapi ternyata kan beberapa dikembalikan setelah melakukan negosiasi dengan siapa? Dengan Anwar Sadat, Presiden Mesir waktu itu. Sehingga beberapa wilayah Palestina dikembaliin lagi nih. Oke, silakan. Kembaliin deh. Oke, gitu. Nah, jadi dialog kuncinya Mbak Rosi menurut saya. Bukan kalau menang-menangan, kalau mau perang-perangan, ya 2 kali perang kalah loh. Harus diakui memang ada Israel punya keunggulan dalam hal senjata gitu. Jadi harus negosiasinya memakai medium diplomatik. Oke. So, kalau kita bicara next event olahraga dunia, panjat tebing kan akan ada tahun ini juga ya? Iya, bulan Mei. Dunia ya? Iya. Ada Israel juga? Nggak tahu nih, belum kontak nih. Mungkin takut kayaknya. Moga-moga nggak dateng nih, bikin pusing. Atau nggak lolos daftar. Nah, tapi begitu kalau mereka akan datang ya kita amankan. Selama Federasi Internasional mengatakan bahwa Indonesia bisa jadi host, nah dan konsekuensinya buat saya adalah semua yang datang harus kita amankan gitu. Mau demo, ya nggak apa-apa juga mau demo, cuma harus yang damai. Ya, jangan lempar-lempar batu, jangan apa segala macam, karena kalau itu yang terjadi ya nama kita, Indonesia yang jelek. Dan lagian gini loh, begitu demo banyak, keamanan juga uang keluar banyak untuk keamanan, polisi harus turun mengamankan segala macam. Ini uang, aduh, mendingan buat THR aja daripada ngamanin demo. Buat saya sih gitu ya, kira-kira begitu. Dan Mbak Rosi, kemarin di Qatar juga kan, atlet Israel juga banyak loh orang Israel datang ke sana. Qatar biasa aja. Qatar juga termasuk yang masih keras terhadap Israel. Qatar termasuk keras sekali. Tapi timnasnya boleh masuk ya? Waktu itu tanding nggak ya ini? Tapi yang penting banyak sekali orang Israel yang masuk ya untuk nonton biasa aja. Nonton Piala Dunia? Iya, Piala Dunia di Qatar ya. Jadi ya maksud saya kita harus bedakan gitu loh antara sikap politik luar negeri sebuah negara dengan masyarakatnya. Masyarakat Israel yang tidak setuju dengan kebijakan politik pemerintahnya juga banyak. Ya. Terakhir nih Mbak Yani, kita main tebak-tebakan. Sekarang kan saat kita bicara ini kita dihantui bahwa aduh akan kena sanksi berat. FIFA nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi di satu sisi ada juga pengumuman resmi dari FIFA bahwa U17 itu tidak lagi di Peru. Sehingga kemungkinan langsung berpikir, oh nggak jadi U20, jadi U17 aja ya. Oke. Nah, bagus dong. Kalau maksudnya Indonesia mau mengajukan diri, bidding. Iya, itu jadi ke Indonesia. Waktu COVID, jadi sebetulnya Indonesia tuh harusnya sudah jadi host untuk World Cup sudah dari tahun 2020. Tapi karena COVID batal, kita semua nggak bisa. Karena waktu itu kita nggak bisa ngeluarin visa kan. Pemerintah nggak bisa, bukan nggak bisa ngeluarin visa. Visa bisa dikeluarkan tapi harus karantina 2 minggu. Semua atlet nggak mau. Ya, kelamaan. Akhirnya batal Indonesia. Tapi hal-hal lain, misalnya soal kanjuruhan dan lain sebagainya itu udah selesai belum nih? Tapi kan FIFA mengatakan akan bekerja membantu transformasi sepak bola Indonesia. Gitu. Jadi saya rasa itu harus jadi pegangan ya. Kata-kata resmi yang mereka pakai karena itu pasti dipilihnya udah dengan melalui pertimbangan macam-macam dan mereka pasti melakukan konsultasi dengan bagian legalnya untuk memilih kata-kata itu, gitu ya. Nah, tapi bahwa Indonesia dianggap oleh FIFA tidak layak, tidak mampu untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia, ya mungkin dalam analisa saya ini ada kaitannya dengan soal keamanan. Nah itu kemudian membuat FIFA mengatakan ya pindah aja. Dan obat pelipur lara U17 main di Indonesia. Harus segera bidding. Kita harus bidding dulu kalau memang mau melakukan itu karena prosesnya lama. Biasanya setahun sebelumnya. Nah, moga-moga ini masih ada waktu. Ini kan cepat begitu Indonesia dipindahin dari U20 langsung dikasih ke Argentina. Iya, karena itu kayak force major. Tapi biasanya proses bidding itu setahun sebelumnya. Ini kalau di EFSC ya panjat tebing ya. Akhir tahun udah U17. Kalau misalnya, saya nggak tahu mekanisme kalau FIFA seperti apa, berapa tahun dibutuhkan gitu. Nah, kalau IFSC panjat tebing biasanya agak setahun sebelumnya. Ya ini force major juga, U17 tidak di Peru, dipindahkan ke Indonesia. Amin. Biar ada pelipur lara bagi yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola. Kasihan loh para supporter sepak bola di Indonesia, mereka udah menanti-nanti, terus para atletnya udah siap untuk ke tanding gitu ya, kan upaya mereka. Sedih bacanya timnas U20 dibubarkan begitu saja tanpa bertanding.
Kasihan. Tapi sorry, ini aku mau nutup jadi nggak jadi. Tapi aku kasihan loh sama anak-anak U20 ini. Kan mereka kan secara anak sekarang ya, milenial ya. Jadi kan mereka sangat outspoken yang mengatakan negara lain kamu bela tapi kamu bunuh mimpi saya. Itu mereka sendiri banyak banget loh diserang dengan bilang dasar nggak tahu sejarah, sekolah sana ini memang Zionis ini. Kasihan loh anak-anak U20 itu, mereka sendiri tuh dapat serangan yang luar biasa hanya karena mereka bersedih tidak bisa ikut tanding U20. Jadi bukan berarti kemudian kalau kita kan ikut sedih ya, bisa merasakan mereka baru umur berapa sih, 17 tahun, 18 atlet, tahun. menurut saya sih atlet tugasnya memang hanya meraih prestasi. Nggak usah ikut-ikutan politik, apalagi politik luar negeri. Jadi mereka memang hanya harusnya fokusnya ke olahraga aja. Dan wajar ketika mereka mengeluarkan kekecewaan itu. Saya membaca banyak sekali serangan ke hoki misalnya, atau ke banyak pemain lain yang mengutarakan kekecewaan ya, dan mereka malah diserang atas nama bahwa kok seperti ngebelain Israel, membela Zionis. Itu berbeda sekali. Jauh beda. Saya rasa kalau hoki ditanya pro Palestina nggak, pasti dijawab pro Palestina. Siapa sih orang yang orang Indonesia rata-rata pasti tidak menginginkan adanya penindasan terjadi terhadap siapapun, gitu. Semua rata-rata Indonesia, dan ini di luar masalah agama ya. Kalau di Eropa sendiri juga banyak sekali loh cross religion ya. Jadi lintas agama yang bela kepentingan Palestina. Ya Amnesty International itu kan sebuah badan internasional. Itu juga sama melakukan pembelaan dan mengatakan bahwa kebijakan Israel itu harus dikecam sekali gitu. Oke, Mbak Yani terima kasih. Ketua Umum Cabang Olahraga Panjat Tebing Indonesia. Iya. Semoga nanti. Dan sekarang menyambut Piala Dunia kita panjat doa. Lancar semua. Ibu ini pantas bisa ada tim Israel itu di panjat tebing karena ibu ini juga selalu panjat doa. Betul. Pantas nggak ada masalah. Thank you Mbak Yani. Makasih Mbak Rosi. Kita ketemu lagi di obrolan Kamar Rosi berikutnya.